ini di Indonesia pada tahun 2020, jika pria ini usianya antara 20 sampai 29, itu persentasenya lebih kurang 6% mereka sudah menderita disfungsi ereksi. Jika pria ini usianya 30 sampai 39, pria ini insidennya 22%. Berarti cukup besar dengan usia yang sangat muda demikian. Nah, kalau pria ini usianya di atas 40 tahun, 40 sampai 49 tahun, pria ini akan menderita disfungsi ereksi 52%. Berarti setengah daripada pria di usia di atas 40 tahun disfungsi ereksi. Jika usianya 50 tahun lebih, pria ini akan, ini kok ketutup hitamnya apa nih? Pria ini akan warnanya kuning, dia menderita kira-kira 72%. Berarti cukup besar pria yang umur sekian. Jika usianya lebih dari 60 tahun, yang menderita disfungsi ereksi adalah 88%. Dari rata-rata semua pria dari umur 0 sampai dewasa, kira-kira pria Indonesia 35,6% dari seluruhnya. Tapi kalau kita ketemu populasi badan yang tua, persentasenya sangat besar. Nah, persentase disfungsi ereksi ini ternyata sebagian besar adalah disfungsi ereksi yang ringan, mild erectile dysfunction, atau moderate, yang berat sedikit. Artinya kalau ringan, pria ini selalu bisa ereksi, tapi tidak memuaskan, mungkin erection scoring 3. Kalau moderate, pria ini angin-anginan, kadang bisa, kadang tidak bisa. Kalau berat, ini selalu tidak bisa. Jadi sejauh teman-teman apoteker tahu bahwa disfungsi ereksi tidak harus seperti yang berat demikian. Yang ringan, sedang ini sudah termasuk di dalam kelompok tersebut. Nah, ini prevalensi di dunia. Ternyata di Brasil, tadi di Indonesia 35, di Brasil 34, hampir sama. Di China 40%, lebih besar ternyata. Di Amerika 37%. Di UK 39%, di Spanyol 38,5%, di Jerman 40%, di Italia 43%. Berarti range-nya antara 34 sampai 43% dari seluruh usia. Ini ada disfungsi ereksi itu akan sangat tergantung daripada kombinasi campuran dari bekerjasamanya psikogenik, rangsangan erotis dan sebagainya, suasana hati dan sebagainya, hormonal, terutama hormon testosteron, persyarafan, pembuluh darah, dan jaringan korpus cavernosa. Berarti secara psikogenik secara organiknya ada 4. Hormon, saraf, pembuluh darah, dan tisu, jaringan tisu daripada korpus cavernosa. Jika ada masalah dengan salah satu di antara semuanya ini, mereka akan menyebabkan gangguan daripada fungsi ereksi tersebut. Ternyata disfungsi ereksi adalah kondisi yang multifaktorial, sangat kait-mengkait. Nah, kenapa terjadi? Umumnya karena lifestyle akan menyebabkan disfungsi ereksi seperti ini. Pria yang obesitas, gemuk, pria yang mempunyai gaya hidup tidak mau gerak, pria perokok dan pengkonsumsi alkohol, pria yang nggak pernah olahraga, pria yang mempunyai komorbid bisa hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan lain sebagainya. Ini hubungan antara disfungsi ereksi dan penyakit penyerta. Ini tadi sudah dikemukakan di slide yang pertama, bahwa disfungsi ereksi sangat serius berhubungan dengan kesehatan, masalah kesehatan. Pada pria yang hipertensi, yang ternyata tingkat disfungsi ereksi akan jauh, pria yang hipertensi dan disfungsi ereksi lebih tinggi daripada pria yang hipertensi saja. Jadi penyakit disfungsi ereksi ini dia akan menyebabkan masalah hipertensi yang lebih tinggi, masalah angina, masalah high kolesterol, masalah diabetes, depresi, dan semua masalah ini. Dari 64% daripada laki-laki dengan disfungsi ereksi dilaporkan bahwa yang mempunyai satu komorbid lebih kurang 29%. 20% mempunyai 2 komorbid, penyakit double, 2.
Yang 11% mempunyai penyakit double yang 3, rangkap 3. 5% penyakit yang rangkap 4. Berarti bahwa disfungsi ereksi ini ada kaitannya dengan penyakit-penyakit penyerta. Nah, ini ada hubungan antara disfungsi ereksi dan penyakit kardiovaskuler. Dua-duanya masalah pembuluh darah. Nah, mereka semua bermasalah daripada fungsi daripada endotelial. Kebiasaan-kebiasaan predisposisinya seperti smoking sama smoking, tekanan darah, kolesterol, diabetes, semuanya dua-duanya akan menyebabkan disfungsi ereksi dan cardiovascular disease. Ini, disfungsi ereksi, kualitas hidup, dan penyakit penyerta. Ini saling kait-mengkait. Jadi, orang yang disfungsi ereksi, biasanya kualitas hidupnya nggak bagus dan ada penyakit penyerta, seperti yang kita kemukakan tadi. Nah ini, disfungsi ereksi, dia akan meningkat dengan bertambahnya usia. Tadi sudah kita kemukakan prevalensinya nyata sekali. Dengan tambah tua, tambah insidennya meningkat. Disfungsi ereksi dan cardiovascular disease share sama-sama mempunyai risiko faktor yang sama. Disfungsi ereksi dan kardiovaskuler mempunyai patofisiologi background yang sama juga. Disfungsi ereksi mempunyai kemungkinan akan menyebabkan terjadinya penyakit kardio CAD patient, coronary arteria disease. Disfungsi ereksi merupakan satu tanda penyakit daripada penyakit pembuluh darah. Disfungsi ereksi bisa meramalkan kira-kira 2-5 tahun kemudian, rata-rata 3 tahun akan menderita cardiovascular disease. Disfungsi ereksi mempredik cardiovascular event dan semua penyebab daripada kematian. Disfungsi ereksi pasien dengan intermediate risiko, evaluasi pada kardiovaskuler risikonya. Nah, ini yang penting sekali. Pengobatan disfungsi ereksi, dia akan menurunkan risiko daripada kardiovaskuler disease. Jadi kuncinya di sini. Dari cerita banyak tadi, kalau ada disfungsi ereksi kita diamkan, dia akan mempunyai risiko yang cukup besar, yaitu 3 tahun kemudian kira-kira ada di cardiovascular disease. Tapi kalau kita treatment, dia akan menurunkan risiko cardiovascular disease tersebut. Nah ini disfungsi ereksi dan ukuran daripada pembuluh darah. Ternyata penis, pembuluh darah penis itu ukurannya 1-2 mm. Pembuluh darah jantung, koronaria 3-4 mm. Pembuluh darah karotid 5-7. Pembuluh darah femoral 6-8. Dari cerita ukuran ini bisa menerangkan bahwa dengan adanya penyumbatan, yang pertama akan bergejala masalah adalah yang pembuluh darahnya kecil. Berarti semua penyakit-penyakit di belakang ini umumnya diawali dengan penyakit disfungsi ereksi. Cuma kadang tidak disadari karena ketidakmengertian. Jadi pada hari ini kita sampaikan ke para apoteker biar tahu dan bisa menyampaikan ke pasien-pasiennya bahwa pembuluh darah di penis ini sign dari kesehatan pembuluh darah di seluruh tubuh pria. Kalau dia bermasalah, pasti nanti akan berlanjut pada pembuluh darah yang lebih besar. Ini ada penelitian pada 300 pasien yang rata-rata usianya 62,5 dengan akut chest pain. Ini dia. Ternyata dari 300 orang ini yang menderita disfungsi ereksi adalah 49%. Dari ini yang menuju ke gangguan pembuluh darah dia 99%, berarti 67%. Rata-rata mereka akan menjadi penyakit kardiovaskuler kira-kira 38 bulan, kira-kira hampir 3 tahun. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kira-kira kalau kita 3 tahun akan menderita penyakit jantung. Ya, jadi disfungsi ereksi bisa mempredik kardiovaskuler. Laki-laki dengan disfungsi ereksi, targetnya dia akan menderita cardiovascular disease. Nah, untuk mencegah bagaimana? Mencegahnya harus ada 2 cara, yaitu 1 dengan pharmacological, yaitu dengan obat-obatan, 2 dengan merubah gaya hidup.